Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua nih guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Oke nih guys, seperti biasa gua lagi jalan menuju rumah. Ya sambil kita jalan menuju rumah, asiknya kita sambil bahas-bahas sesuatu nih guys. Nah, kali ini topik yang mau gue bahas adalah eh ya biasa lah ya guys, update permotoran. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya, Yamaha secara diam-diam mau bikin R25 V3 guys. Waduh. Ya rumornya, ini baru rumor ya. Looksnya itu mirip-mirip seperti R6 atau enggak R1 ya kan. Sekarang kan tampilannya kan, kalau R6 itu atau R1 itu kan mata depannya kan agak sipit gitu ya, kayak di DRL-nya itu tipis, garis-garis gitu, modelnya kayak alien gitulah. Dan itu keren banget. Itu model yang gak ada matinya lah, gila R1. Wah keren deh pokoknya. Ya itu ternyata nggak cuma dari segi tampilan guys, rumornya itu bener-bener mau dirombak total guys. Jadi nggak cuma tampilannya yang berubah, tapi dari segi chassis, engine itu bakalan dirubah. Ya iyalah guys, kalau kalian tahu R25 terutama di Indonesia ya, itu kan teknologinya paling, bisa gue bilang paling ketinggalan sih. Bahkan kalau gue bandingin sendiri guys sama R15 deh. R15 itu pertama suspensi belakangnya sudah link, terus swing armnya sudah aluminium, sedangkan R25 suspensinya belum link, chassisnya swing armnya juga modelnya nggak kayak banana arm seperti R15 ya. Tapi R15 katanya dia pakai bahan aluminium, kalau R25 gue nggak tahu. Cuman tampilannya swing arm belakangnya tuh kayak biasa banget gitu, nggak sewah R15. Padahal itu adalah sebuah R25 gitu. Terus dari segi chassis, nah chassisnya R15 itu Delta Box guys. Waduh. Dan itu keren gitu. Sedangkan R25 gimana ya? Kayak kurang aja gitu. Ibaratnya kalah sama adeknya gitu, R15 gitu. Ya gue berharapnya makanya R25 kalau misalkan dapat penyegaran ya wajar lah guys, karena memang butuh diperbaharui lagi. Apalagi dari segi tenaga nih guys, R25 itu tenaganya paling kecil di antara kompetitornya. Contoh aja sama CBR 250RR yang udah tenaga 39, ya bahkan R25 ini cuma 36 guys. Nah jadi pada intinya akhirnya R25 melakukan penyegaran, katanya mau dibuat bener-bener all new. Nah sekarang Honda gimana nih? Nah kalau Honda, informasi yang gue dapat ya, gue juga pernah bahas, Honda itu lagi bikin CBR 250RR ditambahin quick shift ya, jadi ada quick shifternya nantinya, dan mau dikasih fitur apa ya tadi gue mau apa ya, jadi kasih quick shift. Terus oh iya, tenaganya mau ditambahin, katanya tenaganya bisa mencapai 41 horsepower. Ya lumayan lah guys, motor 250 cc 2 silinder yang biasanya 39an gitu, sekarang jadi 40, udah di atas 40. Pasti bakalan keren banget sih. Terus juga ngikutin Kawasaki juga nih guys. Jadi transmisinya mau ditambahin, koplingnya mau dijadikan slipper clutch. Nah
assist and slipper clutch. Jadi kalau assistnya itu supaya koplingnya lebih enteng, seperti Kawasaki Ninja 250 yang baru tuh guys, itu koplingnya empuk banget. Aduh, empuk banget. Kalau CBR itu agak berat guys, agak berat. Terus juga dikasih slipper clutch. Jadi pada saat lo turun gigi secara mendadak pas lagi kebutuhan track day gitu ya, lo harus ngerem sambil turun gigi, itu tidak meminimalisir lah gejala ngunci di roda belakang. Nah, kalau untuk modelnya sendiri, kalau menurut gue CBR 250RR, aduh, semua mata akan melihat lah gitu. CBR 250RR mau gimana pun juga, walaupun launchingnya di tahun 2016, tapi udah kayak 5 tahun lebih modern gitu. Jadi menurut gue modelnya ini sampai tahun 2021 masih oke banget sih. Itu pendapat gue pribadi ya. Kalau pendapat lo semua gimana guys? Lo bisa komentar deh. Jadi menurut gue kalau kalau Honda memperbaharui modelnya si CBR 250RR kayaknya terlalu cepat deh. Itu masih bagus banget. Modelnya runcing-runcing tajam-tajam gitu ya. Bahkan gue bilang itu CBR Triple R yang baru yang 1000 cc itu, yang Kawasaki Honda CBR 1000 RR strip R. Aduh, kebanyakan R-nya dah. Yang baru itu tuh yang iklannya ada si Marc Marquez. Itu modelnya menurut gue lebih jelek daripada CBR. Ini pendapat pribadi ya guys. Terus juga CBR yang lama tuh, yang CBR 1000RR yang SP1 itu juga jelek loh guys. Gue malah jauh lebih suka CBR 250RR. Ya gue nggak tahu ya menurut kalian gimana, tapi menurut gue CBR 250RR itu abadi banget lah desainnya. Ibaratnya tetap enak untuk dilihat. Gue sendiri pun kalau ada CBR 250RR pasti nengok lah. Gue orang biasa guys, gue pencinta motor fairing. Ngelihat CBR 250RR gue pasti nengok. Itu motor keren banget. Pokoknya kalau desain CBR 250RR itu top tier banget deh menurut gue untuk sampai 2021. Ya cukup facelift aja sih, tambahin fitur-fitur aja, menurut gue udah lebih dari cukup. Nah, tinggal kita tunggu nih guys, Yamaha nih, aduh, mesti harus memperbaharui produknya. Tapi gimana ya guys ya, Yamaha itu di Indonesia dia sudah kalah gitu, udah kalah. R25 nya nggak begitu laku lah. Yang laku dari Yamaha adalah Matic, lagi-lagi kan motor Matic. Terus motor Maxi-nya. Jadi kalau misalkan gue jadi bos Yamaha nih, gue pasti juga nggak akan keluar duit banyak-banyak untuk riset di motor yang nggak laku gitu loh. Jadi gue mendingan gue riset di motor Maxi aja. Makanya kalau lo lihat motor-motor Maxinya Yamaha itu, terutama NMAX yang baru, kan fiturnya bener-bener waduh, a lot of features lah guys. Dari traction control, ABS, ada Y-Connect, mesinnya diperbaharui lagi. Pokoknya modelnya juga dibikin lebih jreng, lebih ini deh, perkembangannya lebih maju banget. Begitu juga mungkin Yamaha juga lebih fokus kepada motor, kalau untuk sportnya ya, lebih fokus ke yang 150cc. Jadi lo bisa lihat motor 150cc Yamaha R15 itu jauh lebih bahkan lebih bagus daripada 250cc nya. Ya lo lihat sendiri yang tadi yang udah gue sebut juga, swing armnya, chassisnya, suspensinya, terutama suspensi belakang ya guys, dia udah link gitu loh. Sedangkan R25 setahu gua belum. Jadi masih langsung nyambung ke swing arm belakangnya, nggak pakai ada linknya gitu guys. Jadi getaran masih sedikit masuk ke ibaratnya kalau pantat lu tuh sering getar lah kalau lewat curb atau enggak jalan-jalan yang agak sedikit gerunjalan lah. Nah, yang terakhir yang mau gue bahas adalah Kawasaki yang tak kunjung launching. Gue bahas berita yang biasanya beritanya itu, wah Kawasaki bakal launching, fiturnya ini itu.
teknologinya ini. Nah sekarang gue lihat berita baru kemarin, orang sekarang pada kecewa, udah pada nunggu, udah pada males, udah pada jengkel, lama banget launchingnya. Ya sekarang kalau bicara tentang konsumen gitu, konsumen kan pasti pengennya instan, pengen dapat barang cepet, pengen dapat kepastian. Nah sedangkan Kawasaki awal-awal baru mau awal-awal ZX25R launching, ngasih DP nggak boleh, mesen-mesen motor nggak boleh, ibaratnya mau ngantri lebih awal nggak boleh. Itu kan mereka kan mau beli barang gitu, bahkan belum ada harganya aja udah mau dibayar gitu ya. Sedangkan terus ditolakin semua, alasannya tidak mau menunggu, tidak mau membuat konsumen kecewa. Ya gimana ya, mereka yang beli itu punya duit, pasti maunya dilayani lah, gimana pun juga konsumen adalah raja. Sampai tapi Kawasaki pun juga nggak, ibaratnya ngeselinnya gitu mungkin ya, bikin teaser bikin berita-berita bahwa motor ini tuh begini, motor ini begitu, malah tambah. Pertama mungkin wah keren ya, keren, excited, tapi terus-terusan digituin konsumen juga males, bisa jadi malah berpaling, bisa jadi malah males gitu. Setahu gua nih, dan menurut pendapat gue, konsumen dari ZX25R, ibaratnya pasar yang dituju oleh ZX25R itu, menurut gue kalau ada kondisinya dampak atau bencana gitu, dia adalah konsumen-konsumen yang nggak terpengaruh. Karena untuk motor di harga di atas 100 juta ya, untuk sebuah motor sport gitu di atas 100 juta, itu gue yakin konsumennya itu nggak mungkin orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi mereka kalau ada pandemi, ada inilah, ada krisis, dia itu keuangannya, finansialnya stabil. Jadi mereka pasti bakalan terus maju untuk membeli gitu. Jadi sebenarnya Kawasaki tuh nggak perlu khawatir, dan orang-orang yang belinya juga bukan tipe-tipe orang yang datang ke event beli barang tanda tangan sana, nggak perlu. Dia mah udah, gue pesan di dealer, pokoknya kalau ada langsung kirim ke rumah gue gitu. Jadi gue bingung nih kenapa Kawasaki kok lama banget launchingnya. Memang apakah barang nggak ada atau gimana, tapi setahu gue ya kuantitinya juga pasti nggak banyak lah gitu yang beli, karena motor ini harganya juga cukup tinggi gitu. Kan nggak mungkin juga harga motornya seperti yang kemarin yang bilang itu harganya 70, 60, menurut gue impossible. Jadi ya kita tunggu aja lah guys, apakah Kawasaki terus-terusan mau begini, nggak launching bikin customer geram. Ya walaupun dibeli-beli juga sih barangnya, cuman kesel aja gitu, jengkel aja. Dan lihat berita-berita bahkan ada yang ngancem, ya kalau gini mah mending pindah ke CBR aja, nunggu CBR 4 silinder aja gitu. Nah, jadi begitulah guys vlog gue, pendapat gue tentang motor ZX25R, dan itu yang gue sampaikan ya, tentang berita-berita lah, ngevlog aja, ngobrol-ngobrol random sambil pulang ke rumah. Jadi begitu guys, dan pastinya dimanapun juga pasar 250 itu mesti harus rame guys. Karena kenapa? Kalau semakin produsen motor itu semakin bersaing, semakin memanjakan para customernya, yang diuntungkan adalah konsumen. Kita dapat harga yang paling bagus dengan value yang paling bagus. Oke guys, jadi itu aja vlog gua kali ini. Thank you banget yang udah mau mendengarkan. Please subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya lo bisa tahu kalau gue lagi bikin video baru atau enggak. Oke ya udah kalau gitu ya guys, thank you banget yang udah nonton. Wassalam.